Kita sering melihat pasien yang menggunakan infus. Tabung cairan infus dipasang dengan posisi yang lebih tinggi dari tubuh pasien, dan cairan infus pun bisa masuk ke pembuluh darah. Proses masuknya cairan infus ke pembuluh darah dapat terjadi karena cairan infus memiliki sifat osmosis, yaitu sifat cairan yang dapat menembus membran semipermeabel pada darah karena perbedaan konsentrasi. Nah teman-teman, selain osmosis, kita akan mempelajari lebih lanjut jenis-jenis perpindahan suatu zat dari luar ke dalam sel tubuh kita, dan bagaimana sel memproses zat tadi dalam organelnya. Seru ya! Jadi di video kali ini kita akan belajar bioproses sel. Apa itu bioproses sel? Bioproses sel merupakan mekanisme biologis atau proses kehidupan yang kompleks dan terjadi di dalam sel. Proses-proses yang terjadi di dalam sel antara lain transport membran, sintesis protein, dan reproduksi sel. Ketiga proses tadi memiliki bagiannya masing-masing. Pada transport membran dapat terjadi perpindahan sel secara pasif berupa difusi dan osmosis, secara aktif berupa eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Setelah suatu zat berada dalam sel, maka akan dilakukan pembentukan atau sintesis protein secara transkripsi dan translasi. Setiap sel hidup akan melakukan reproduksi atau pembelahan sel secara bertahap melalui proses amitosis, mitosis, atau meiosis. Semua proses tersebut akan kita bahas satu persatu. Yuk kita mulai! Kita mulai dari transport membran. Transport membran merupakan perpindahan suatu zat ke dalam sel melalui membran. Seperti yang sudah kita bahas tadi, transport membran dapat berupa transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dalam perpindahannya molekul tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport aktif sebaliknya. Pada transport aktif, perpindahan ion atau molekul terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis masing-masingnya. Jenis transport pasif pertama adalah difusi. Sebagai bagian dari transport pasif, pergerakan partikel-partikel berupa molekul atau ion pada difusi terjadi dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah dengan atau tanpa melalui membran. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Molekul yang berpindah akan menyebar sampai terjadinya keseimbangan. Contoh difusi adalah parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan, setetes tinta akan menyebar di dalam air, pertukaran CO2 dan O2 di paru-paru, atau penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Sedangkan difusi terbantu berlangsung karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Biasanya dilakukan oleh molekul-molekul berukuran besar. Contohnya, proses molekul glukosa melewati membran sel, pengangkutan ion-ion Na+, Ca2+, dan Cl-. Proses difusi sederhana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu zat, ukuran molekul, konsentrasi, dan wujud zat. Pada difusi terbantu, protein transport yang mempengaruhi proses difusi dapat berupa protein saluran, yaitu protein yang menyediakan jalan bagi air dan ion polar kecil, dan protein pembawa, yaitu protein yang mengangkut ion dari luar ke dalam sel. Perjalanan molekul secara difusi di dalam membran sel akan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Pertama, suhu. Makin tinggi suhu, semakin besar terjadinya difusi. Faktor kedua, konsentrasi. Makin besar perbedaan konsentrasi antara dua larutan yang berdifusi, makin besar terjadinya difusi. Selanjutnya, ukuran molekul. Makin besar ukuran molekul, makin lambat terjadinya difusi. Kemudian, media terjadinya difusi. Difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. Terakhir, luas permukaan. Makin luas permukaan difusi, makin besar terjadinya difusi. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya? Jenis transport pasif berikutnya adalah osmosis.
Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semi-permeabel, hingga konsentrasi zat terlarut mencapai seimbang atau disebut juga larutan isotonik. Osmosis air dalam membran sel mengalami dua proses, yaitu endosmosis dan eksosmosis. Endosmosis adalah proses masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Jika endosmosis terus berlangsung, maka pada sel hewan akan terjadi lisis, yaitu membran sel akan menjadi robek dan pecah. Dan pada sel tumbuhan akan mengalami turgid atau sel membengkak, tetapi bentuknya tetap dipertahankan karena adanya dinding sel. Selanjutnya, eksosmosis. Eksos artinya keluar, jadi air akan keluar dari dalam sel karena konsentrasi zat di luar lebih tinggi. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel dan sel hewan akan mengkerut atau krenasi karena mengalami dehidrasi, sedangkan pada sel tumbuhan akan menyebabkan sitoplasma mengerut dan terlepas dari dinding sel atau plasmolisis. Berikut ini adalah bentuk kondisi sel hewan dan sel tumbuhan saat berada dalam larutan hipotonik, isotonik, dan hipertonik, sesuai pembahasan kita tadi. Bentuk sel hewan dalam kondisi lisis, normal, dan krenasi, dan bentuk sel tumbuhan dalam kondisi turgid, normal, dan plasmolisis. Gimana? Teman-teman bisa membedakannya ya? Nah, teman-teman, mekanisme osmosis ini banyak kita jumpai dalam kehidupan di sekitar kita. Misalnya, jika kita membandingkan ikan yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air laut. Lingkungan air tawar yang sedikit mengandung garam mineral merupakan larutan konsentrasi rendah atau hipotonik. Sebaliknya, lingkungan air laut adalah hipertonik. Berbeda dengan lingkungannya, kondisi tubuh ikan di air tawar bersifat hipertonik karena pekatnya larutan yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan ikan air laut bersifat hipotonik. Konsentrasi larutan di dalam tubuh ikan air tawar lebih besar, maka air akan masuk ke tubuh ikan, sedangkan pada ikan air laut, air akan keluar dari tubuhnya. Banyaknya kandungan air pada tubuh ikan air tawar menyebabkan urinnya encer. Sebaliknya, ikan air laut memiliki urin yang pekat. Dengan semua kondisi di atas, maka ikan air tawar hanya membutuhkan sedikit minum, dan ikan air laut jadi lebih banyak minum agar tubuhnya tidak dehidrasi. Selain pada ikan, contoh penerapan osmosis dalam kehidupan kita adalah penyerapan air oleh akar tanaman, proses pembuatan ikan asin yang diberi garam dan dijemur di bawah matahari, pembuatan telur asin, potongan kentang yang semakin berat saat direndam dalam air, dan masuknya cairan infus ke dalam darah. Teman-teman juga bisa mengamati contoh peristiwa osmosis lainnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas jenis-jenis transport pasif, yaitu difusi dan osmosis. Yuk kita lanjut ke transport aktif. Tadi kita sudah bahas bahwa transport aktif kebalikan dari transport pasif. Karena pada transport aktif melawan gradien konsentrasi zat, maka dalam prosesnya ia membutuhkan energi. Kira-kira gimana ya proses transport zatnya? Mari kita bahas satu persatu bagiannya. Bagian transport aktif yang saling berlawanan adalah eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel yang melibatkan vesikula. Vesikula transport yang terlepas dari badan Golgi akan dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Pada saat membran plasma dan membran vesikula bertemu, molekul lipid bilayer menyusun ulang lapisan membran baru, sehingga kedua membran menjadi bergabung. Selanjutnya, zat-zat dalam vesikula akan keluar dari sel. Pada endositosis, sel memasukkan molekul yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Permukaan membran plasma melekuk ke dalam sel membentuk sebuah kantong. Setelah kantong tersebut berisi materi atau zat berukuran kecil, kantong tersebut akan melekuk semakin dalam dan membentuk vesikula utuh. Bisa dipahami ya? Teman-teman, berikut ini catatan untuk proses eksositosis dan endositosis.
Nah, eksositosis ini terjadi pada beberapa sel kelenjar sekresi, misalnya sel-sel kelenjar di pankreas yang mengeluarkan enzim pencernaan ke saluran pankreas dan bermuara di usus halus. Berdasarkan zat atau molekul yang dimasukkan ke dalam sel, endositosis memiliki 3 tipe, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis dengan bantuan reseptor. Fagositosis merupakan proses endositosis yang memasukkan zat atau molekul padat ke dalam sel. Misalnya, proses memakan bakteri pada sel darah putih atau leukosit. Berbeda dengan fagositosis, zat yang dimasukkan ke dalam sel pada pinositosis adalah zat cair atau larutan. Semua jenis sel hewan dapat melakukan proses pinositosis. Selanjutnya, endositosis dengan bantuan reseptor merupakan proses endositosis di mana molekul yang diterima atau dimasukkan ke dalam sel bersifat spesifik. Di dalam lekukan membran plasma terdapat reseptor protein untuk mengikat zat yang dibutuhkan oleh sel. Jenis transport aktif berikutnya adalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium adalah proses pemasukan 2 ion K+ yang diimbangi dengan pengeluaran 2 ion Na+. Ion K+ lebih dibutuhkan oleh tubuh dibandingkan dengan Na+. Pemasukan ion K+ ke dalam sel secara terus-menerus menyebabkan konsentrasi ion K+ dalam sel tinggi. Sebaliknya, pengeluaran ion Na+ dari dalam sel secara terus-menerus menyebabkan ion Na+ di luar sel menjadi tinggi. Maka, akan terjadi pergerakan ion-ion melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi ATP dalam prosesnya. Proses ini terjadi saat pengangkutan asam amino dan glukosa dari lumen usus halus menembus membran sel epitel usus selalu bersamaan dengan pengangkutan ion-ion Na+. Mekanisme proses pompa natrium kalium diawali karena adanya perbedaan konsentrasi ion K+ dan Na+ di dalam dan di luar sitoplasma, sehingga Na+ sitoplasma diikat oleh protein transport yang memiliki afinitas atau daya ikat. Selanjutnya, pengikatan Na+ sitoplasma merangsang fosforilasi yang didukung oleh energi dari ATP. Fosforilasi ini menyebabkan perubahan bentuk protein sehingga menurunkan daya ikatnya terhadap Na+, dan Na+ terlepas ke fluida ekstraseluler. Konformasi atau penataan ruang yang baru bagi protein memiliki afinitas yang tinggi terhadap ion K+ ekstraseluler. Akibatnya, gugus fosfat dilepas. Karena kehilangan fosfat, protein kembali ke konformasi aslinya yang memiliki afinitas rendah terhadap ion K+. Ion K+ pun dilepas dan Na+ pun diikat kembali. Siklus kembali berulang. Nah, teman-teman, selain ketiga jenis transport aktif tadi, juga terdapat transport aktif yang lain, yaitu kotransport. Kotransport merupakan transport zat yang mengaktifkan transport zat lainnya. Contohnya, ion H+ dipompa keluar sel untuk mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel. Kotransport ada 3 macam, yaitu unipor, transportasi zat dalam satu arah, simpor, transportasi 2 zat atau lebih dalam satu arah, antipor, transportasi 2 zat atau lebih yang berlawanan arah. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya? Sintesis protein adalah penerjemahan gen atau DNA menjadi RNA hingga terbentuk protein melalui proses transkripsi dan translasi. Sintesis protein ini memegang peranan penting dalam menentukan sifat morfologis dan fisiologis makhluk hidup. Bagian sel yang menjalankan proses sintesis protein adalah ribosom. Pada ribosom terdapat 3 jenis RNA, yaitu messenger RNA atau mRNA, ribosomal RNA atau rRNA, dan transfer RNA atau tRNA. Pembagian jenis RNA ini diperlukan untuk memudahkan ribosom membaca kode jenis protein yang akan disintesis. Nah, teman-teman, tadi kita udah tahu kalau sintesis protein berlangsung dengan 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Proses pertama, transkripsi, merupakan pengolahan DNA membentuk rantai mRNA yang terjadi di dalam inti sel. Setelah ditranskripsi, pesan genetik berupa kodon diterjemahkan di sepanjang molekul RNA hingga terbentuk asam amino di ribosom. Proses inilah yang disebut dengan translasi. Sekarang, teman-teman bisa membedakan kedua proses ini ya.
Kedua tahapan sintesis protein tadi diawali oleh keterlibatan DNA yang ada di nukleus dan diakhiri dengan pembentukan protein di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Proses inilah yang menjadi tahapan transkripsi. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahapan. Pertama, inisiasi, yaitu proses menempelnya RNA polimerase di promotor. Kedua, elongasi, proses di mana RNA polimerase melakukan pembentukan mRNA. Dan terakhir, terminasi, merupakan proses berakhirnya transkripsi ditandai dengan sampainya RNA polimerase dan mRNA di terminator. Proses selanjutnya, translasi yang terjadi di sitoplasma. Untuk melakukan proses translasi ini, diperlukan beberapa komponen berikut, yaitu tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan kodon mRNA, enzim aminoasil yang menggabungkan antara tRNA dengan asam amino, dan ribosom untuk memudahkan pemasangan antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama proses sintesis protein. Nah, dalam melakukan prosesnya, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, menempelnya mRNA ke ribosom. Kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start, yang menjadi kodon start adalah AUC. Berikutnya, elongasi, pembentukan dan pemanjangan rantai polipeptida. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida atau protein. Terakhir, terminasi. Bertemunya ribosom dengan kodon stop sehingga translasi berakhir. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAC, dan UGA. Sintesis protein terjadi pada semua jenis sel, baik sel prokariotik maupun sel eukariotik. Pada sel prokariotik, proses sintesis protein hanya berlangsung di sitoplasma, diawali dengan pengolahan DNA menjadi mRNA atau transkripsi, hingga terbentuk asam amino atau polipeptida yang spesifik melalui proses translasi. Sedangkan pada sel eukariotik, sintesis protein berlangsung di 2 tempat, yaitu di nukleus dan sitoplasma. Di nukleus terjadi perubahan DNA menjadi pra-mRNA hingga terbentuk mRNA dengan proses transkripsi. Selanjutnya, mRNA akan keluar dari pori nukleus menuju sitoplasma hingga terbentuk polipeptida yang spesifik di ribosom melalui proses translasi. Teman-teman bisa memahaminya ya? Berdasarkan fungsinya dalam aktivitas sel, protein dibedakan menjadi protein struktural, merupakan protein yang berfungsi membentuk struktur sel, misalnya protein perifer dan protein integral yang menyusun membran sel. Protein fungsional adalah protein yang berperan melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam sel, misalnya homeostatis, imunitas, metabolisme, dan transport zat. Protein fungsional dapat berupa enzim dan hormon. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah selesai membahas bagian sintesis protein dengan 2 tahapannya, transkripsi dan translasi. Sekarang kita lanjutkan bagian reproduksi sel. Tonton terus videonya ya. Nah, apa itu reproduksi sel? Reproduksi sel adalah proses pembelahan diri pada sel menjadi 2 sel anak atau lebih. Reproduksi sel dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Kira-kira gimana ya proses pembelahannya? Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari amitosis. Amitosis disebut juga dengan pembelahan biner dan hanya terjadi pada sel prokariotik. Amitosis dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma dan sel mulai mereplikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah, kromosom dan kromosom hasil salinannya tetap melekat pada membran plasma yang kemudian menekuk ke dalam hingga memisahkan kedua kromosom tersebut dan terbentuklah 2 sel anak. Proses reproduksi selanjutnya adalah mitosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel.
Nah, sebelum kita lanjutkan membahas mitosis, kita lihat dulu diagram siklosel. Siklosel terdiri dari fase interfase, yaitu G1, S, dan G2. Fase G1 adalah fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Dan fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan mempersiapkan melakukan pembelahan. Fase interfase ini berlangsung paling lama, mencakup 90% dari siklus sel, dan sisanya adalah fase mitosis. Fase mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, menghasilkan dua sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya. Pembelahan mitosis ini berfungsi untuk pertumbuhan dan penggantian sel yang rusak. Tahapan-tahapan yang terjadi setelah interfase adalah fase mitosis yang terdiri dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahapan profase, benang kromatin memendek, membentuk kromatid berpasangan, dan menjadi kromosom. Membran nukleus mulai menghilang hingga terbentuk mikrotubula sebagai perpanjangan sentrosom dan menyebar menyerupai pancaran. Pada prometafase, membran nukleus terfragmentasi dan mikrotubula masuk ke nukleus. Kromatid setiap kromosom memiliki kinektor sehingga mikrotubula dapat melekat. Di metafase, mikrotubula semakin jelas dan kromosom tersusun sejajar pada daerah ekuator. Fase anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan dan sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Fase terakhir, telofase. Kromatid menipis dan memanjang membentuk kromatin, nukleolus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Ketika nukleus terbentuk sempurna, maka dua sel anak identik akan terbentuk. Pembelahan mitosis ini dibedakan menjadi dua, yaitu karyokinesis atau proses pembelahan inti meliputi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase awal. Dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian. Dan teman-teman, inilah catatan untuk setiap fase pada pembelahan mitosis. Terdiri dari fase profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan sel terakhir adalah meiosis. Meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah dari kromosom induknya. Fungsi pembelahan meiosis adalah menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan mempertahankan kelangsungan spesies. Tahapan pembelahan sel secara meiosis dimulai dengan replikasi kromosom pada fase interfase. Fase selanjutnya sama seperti tahap-tahap pembelahan mitosis yang meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun, replikasi kromosom ini diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berurutan yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman, pada pembelahan meiosis, fase terlama terjadi pada tahap profase 1 yang mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi dalam beberapa fase. Leptoten, yaitu tahapan saat kromatin menebal membentuk kromosom. Zigoten, ketika kromosom homolog mulai berpasangan. Tahap pakiten, kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid tetapi masih bergabung dalam satu sentromer disebut tetrat, dan pada fase ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Diploten, yaitu kromatid membesar dan memendek. Diakinesis, tahap nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, dan terbentuk serat gelendongan di antara dua kutub hingga terjadi fase metafase 1. Inilah catatan untuk setiap fase pada pembelahan meiosis 1. Terdiri dari fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan ini catatan untuk tahapan meiosis 2, terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa membandingkan proses pembelahan pada mitosis dan meiosis.
Jika kita lihat dari tujuannya, mitosis bertujuan untuk pertumbuhan sel dan mengganti sel yang rusak, sedangkan meiosis untuk menjaga kromosom turunannya selalu sama. Hasil dari mitosis adalah dua sel anakan yang masing-masing bersifat diploid, sedangkan meiosis berupa 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Pada mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya, sedangkan pada meiosis, kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Mitosis mengalami sekali pembelahan sel, sedangkan meiosis 2 kali pembelahan. Dan pada pembelahan mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sedangkan pada meiosis melibatkan peristiwa pindah silang pada profase 1. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya.